Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah wa nahmaduhu jalla fi'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur atas nikmat dan kita memuji atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabb yang berhak dipuji, dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak diibadahi, disembah. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Dia Allah yang memberikan penyakit kepada orang-orang yang sehat. Dia Allah yang menjadikan raja, menjadikan rakyat sebagai raja. Dia Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan dan merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير." Ya Allah Subhanahu wa taala, Maha ya Allah, di tangan-Mu lah segala kerajaan. Engkau yang merendahkan, Engkau yang meninggikan. Engkau yang meninggikan, Engkau yang merendahkan. Ya Rabb, biyadikal khair, di tangan-Mu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman dari taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebaik-baik teman adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya teman, sahabat yang beriman yang mereka mau menasihati kita, sehingga orang Arab mengatakan sadiquka man abkaka laman adhakaka. Temanmu yang sejati adalah yang menjadikan kamu menangis, yang menasihatkan kamu, bukan yang menertawakan kamu, bukan yang senantiasa mengajak kamu tertawa, tapi dia bisa mengingatkan kamu kepada akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ushul Sunnah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yaitu poin yang berikutnya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-imanu bil mizani yaumal qiyamah, beriman kepada mizan, timbangan di hari kiamat. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya timbangan, adanya mizan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sebagaimana banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah yang sahih tentang adanya mizan, timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 17, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm." Pada hari itu akan diberikan balasan oleh Allah kepada hambanya, tidak ada kezaliman. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita beramal, besok kita akan dibalas oleh Allah. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Ala inna dunya qad aqbalat mudbirah." Sesungguhnya dunia semakin hari semakin jauh, Pak. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala,
sungguhnya dunia semakin hari kian menjauh. Wa innal akhirah qad aqbalat muqbilatan, sementara akhirat kian hari kian dekat. Dunia ini kian hari kian menjauh, akhirat kian hari kian dekat. Wa inna likulli minhuma banun, dan sungguhnya masing-masing dunia dan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian sebagai pengikut akhirat, jangan kalian menjadi pengikut dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun. Kenapa? Pada hari ini di dunia ini kita beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wa la 'amal. Sementara di akhirat nanti yaitu yang ada hanyalah hisab dan tidak ada amal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-54. Allah berfirman, "Fal yawma la tudlamu nafsun syai'a." Pada hari itu tidak ada kezaliman dari Allah kepada siapapun juga. "Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kalian tidak diberikan balasan kecuali atas amal kalian. Diberikan balasan oleh Allah atas amal kalian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kami meletakkan mawazin timbangan al-qist, timbangan yang adil, keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Maka siapapun yang beramal walaupun sebesar biji khardal, biji sawi, sekecil apapun amalannya, ataina biha, kami akan datangkan amal itu. Kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami yang memberikan perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 16. Allah berfirman, berkata Luqman kepada putranya, "Ya bunayya." Luqman al-Hakim, seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang yang saleh. Allah sebutkan dalam surah Luqman. Allah berfirman, "Ya bunayya." Dia berkata, "Wahai putraku, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbatin min khardal." Wahai anakku, sungguhnya sekecil apapun amalanmu, walaupun hanya sebesar sekecil biji sawi, sekecil butiran pasir yang sangat kecil. Fatakun fi sakhrah, kemudian amalmu itu tersembunyi jauh di sana. Sakhrah di batu, bersembunyi di belakang batu yang besar. Aw fis samawat, atau dia bersembunyi di langit. Amalmu tersebut disembunyikan di langit. Aw fil ard, atau disembunyikan di dalam bumi, di dasar bumi. Ya'ti biha Allah akan datangkan, Allah akan perlihatkan. Sekecil apapun amalanmu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40 tentang al-mizan. Kita meyakini adanya timbangan nanti di hari akhirat. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak akan menzalimi walaupun hanya sebiji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu amal baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana natij rajih mizan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang timbangannya. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan di hari kiamat itu benar adanya. Wa man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, namun siapa yang ringan timbangan kebaikannya, wa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun,
maka mereka orang-orang yang merugi, disebabkan mereka berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Wa idza nufikha fis-sur", apabila ditiup sangkakala, oleh Israfil alaihi salam, malaikat yang mulia. Wa idza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan Israfil pada masih Nabi alaihi salam hidup, Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, kaifa an'am, bagaimana mungkin aku merasa nikmat, merasa tenang. Bagaimana mungkin aku merasa tenang, merasa nikmat, tidur di malam hari, bersenang-senang. Tidak mungkin aku merasa nikmat, kata Nabi. Bagaimana mungkin? Sulit aku merasakan nikmat. Kenapa? Wa sahibul qarn qad iltaqamal qarna. Karena sungguhnya malaikat Israfil telah memasukkan gagang trompet ke mulutnya. Wastama'al idna wa hana jabhatuh, keningnya sudah mengkerut, siap meniup. Wastama'al idna, dan dia mendengarkan perintah Allah. Mata yu'mar fayanfukh, kapan dia diperintahkan dia akan segera meniup. Nabi alaihi wasallam mengatakan demikian. Jamaah rahimakumullah, suatu malam Nabi alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi masuk ke rumahnya Zainab atau Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sungguh celaka orang-orang Arab. Wailun lil Arab min syarrin qad iktaraba. Sungguh celaka orang-orang Arab. Sungguh celaka, kecelakaan. Dalam yang lain disebutkan, sungguh para celaka para orang-orang yang tidur di malam ini. Orang-orang yang tidur di malam ini. Sesungguhnya Allah apa yang ditimpakan oleh Allah dari fitnah. Dalam ayat yang sebelumnya, Nabi masuk ke rumahnya Zainab atau Ummu Habibah. Nabi mengatakan, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Allah telah bukakan temboknya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Temboknya Ya'juj dan Ma'juj sudah seperti ini. Nanti kita akan bahas dalam akidah Ahlussunnah ada Ya'juj dan Ma'juj. Ada pembahasan tersendiri seperti ini. Fatihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Yang Allah sebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu dibikinkan tembok oleh siapa? Dzul Qarnain dalam surah Al-Kahfi. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai dzul qarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah membuat kerusakan di muka bumi. Bisakah kami bantu engkau bikinkan dia tembok? Maka Dzul Qarnain membikinkan dari timah besi yang dicampur. Dan Allah sebutkan, qala hadza rahmatun min rabbi. Setelah Dzul Qarnain selesai membangun temboknya, Dzul Qarnain mengatakan, inilah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila datang janji Allah, tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah benar adanya. Janji Allah pasti benar. Nabi mengatakan la ilaha illallah wal arab min syarri al-iqtarab. Jahal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Kemudian berkata istri beliau alaihi salam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah, ditimpakan musibah oleh Allah, sementara banyak orang soleh di sini? Banyak orang soleh ya Rasulullah. Apakah kita binasa? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Idza kathural khabath, kalau banyak kerusakan, kalau banyak maksiat, banyak kerusakan, banyak kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari, maka akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu dia, ya, Allah berfirman tentang al-mizan wal waznu yawma idzinil haqq. Fa idza nufikha fis sur, apabila ditiup sangkakala oleh Israfil alaihi salam. Dan sangkakala sudah didekatkan oleh Israfil. Dunia ini
ya dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Walam yabqa minha illa subabah." Dunia ini tinggal satu teguk saja. Ibarat ini air, tinggal sedikit di bawah di ujung, tinggal satu teguk. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibu. Tinggal sekali tuang habis. Dunia tinggal sekali tuang habis. Ya sudah dekat. Tanda-tandanya sudah banyak bermunculan. Nabi sebutkan, sayakunu fi akhir ummati, akan datang di akhir umat ini qadhfun, ada diazab oleh Allah dengan qadhf. Qadhf itu artinya dilempar dengan batu dari langit. Dilempar dengan batu. Kita nggak tahu batu apa. Apakah batu es kah? Batu apa? Qadhfun wa mashun, akan dirubah wajah mereka, dirubah bentuk mereka, seperti orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Yahudi di pinggir laut yang mereka dilarang mancing hari Sabtu, mereka mancing. Allah rubah wajah mereka dengan kera dan babi, yang tua-tua seperti babi, yang muda-muda seperti kera. 2 hari atau 3 hari, kata Ibnu Abbas, langsung musnah semuanya. Wa khasfun, terjadi khasfun, ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Tanda-tanda harinya ditenggelamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sisa-sisa mereka, enggak ada tanda-tanda kehidupan mereka. Nabi SAW ditanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan terjadi itu ya Rasulullah? Nabi katakan, "Idza dhahara fi ummatil qainat." Apabila telah bermunculan di tengah-tengah umatku banyaknya wanita-wanita, penyanyi-penyanyi wanita yang berpakaian telanjang. Qainat, biduan-biduan, wanita-wanita pelacur. Sekarang kan begitu. Ada acara pernikahan yang diundang itu ibadah dicampur dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian acara-acara yang lainnya, tasyakura. Bahkan suatu ketika saya dulu pernah menghadiri acara keagamaan, ya, kemudian diadakan lomba azan, lomba baca Quran, lomba apa lagi, lomba hafalan, yang terakhir lomba joget. Lomba joget. Ya, agama sudah sekarang masih lomba joget, muda-mudi lomba joget, laki perempuan. Ya namanya joget nggak mungkin pakai jubah, Pak. Ya kan, seksi dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu akan terjadi musibah. Nabi sebutkan terjadi musibah, malapetaka zaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, lanjut, fa idza nufikha fis sur, apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Tidak ada lagi nasab. Kalau ditiup sangkakala tidak berfaedah lagi nasab enggak berfaedah. Keluarga enggak ada yang bisa membantu. Enggak ada yang bisa membantu. Keluarga enggak ada yang bisa membantu. Kita dengarkan cerita saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, di Donggala, ketika mereka digempa, datangkan gempa, tidak ada yang mau saling pedulikan. Lari masing-masing mau selamat. Itu baru mungkin mata kuku dari musibah gempa, tiupan sangkakala akhir zaman. Tidak ada apa. Nabi Allah sebutkan, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Tidak ada lagi yang bisa membantu nasabnya, dan mereka tidak ada yang bisa saling bertanya satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu", barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka lah orang-orang yang merugi, mereka kekal di jahannam. Talfahu wujuhahumun nar, akan dibakar wajah mereka, dibakar wajah mereka, karena selama di dunia enggak pernah wajah mereka sujud kepada Allah. Selama di dunia enggak pernah dahi mereka bersujud kepada Allah. Hari itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Talfahu wujuhahumun nar, dibakar wajah mereka dengan neraka. Wa hum fiha kalihun, mereka berkeluh kesah di dalamnya. Tidak ada ampun, tidak ada istirahat.
Di neraka tidak ada jam istirahat, enggak ada. Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak di neraka, berteriak. Apa kata mereka? Rabbana, ya Allah, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak, mereka juga mengatakan wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan wahai Malik, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, mintakanlah kepada Tuhanmu supaya Allah mematikan kami langsung, jangan menyiksa kami seperti ini. Mereka mengatakan wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kami kepada Allah supaya langsung dibinasakan kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innakum makithun. Tidak, kalian selama-lamanya akan seperti ini. Kalian selama-lamanya akan seperti ini. Enggak ada ampunan. Jamaahumullah, masih nyawa kita di kerongkongan. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, masih ada pintu taubat. Masih ada pintu taubat. Kalau sudah di neraka, kalau sudah di akhirat, tidak ada pintu taubat. Maka kita ingat, banyak-banyak mengingat akhirat. Bahkan Allah perintahkan kita banyak-banyak mengingat mati dari hidup. Kalau kita sekarang kan banyak ingat hidup, ya banyak ingat hidup. Baru nikah sudah ingat ini, baru nikah sudah buat asuransi pendidikan anak saya, belum punya anak. Bagaimana supaya kesehatannya, bagaimana tunjangan masa depan yang paling depan, yang paling ujung tidak dipikirkan. Persiapan masa depan, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia menginginkan sekarang di masa sekarang ini supaya masa depannya bagus, masa tuanya bagus. Akhirnya dia berletih, berlelah, belum sampai didapatkan masa tua, masa depan sudah dicabut oleh Allah. Dia tidak merasakan nikmat dunia, tidak merasakan nikmat akhirat. Jamaah Allah, jangan jual nikmat akhirat yang abadi dengan nikmat dunia yang hanya sementara. Nikmat dunia nggak ada yang abadi. Cari nikmat dunia yang abadi nggak ada. Cari keenakan dunia yang tidak mendatangkan mudarat, tidak ada. Semua ada mudarat nikmat dunia ini. Apa yang enak-enak ada mudaratnya. Ya, ada bahayanya, ada racunnya di dunia ini. Semuanya. Tapi di akhirat tidak ada semua. Di akhirat kekal, abadi, nikmat yang abadi. Itulah yang kita cari, jamaah rahimakumullah. Itulah yang kita inginkan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal qawlu fil mizan ala salasati awjuh. Pendapat para ulama tentang masalah mizan, timbangan, itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ucapan para ulama tentang masalah timbangan. Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Yang pertama, sebagian para ulama mengatakan annahul a'mal nafsuha hiya allati tuzan. Pendapat yang pertama mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya. Dia sholat, maka sholatnya ditimbang. Dia puasa, puasanya ditimbang. Dia sedekah, sedekahnya ditimbang. Dia baca Quran, itu yang dihisab, itu yang ditimbang. Dia mengucapkan la ilaha illallah, itu yang ditimbang. Sebagaimana dalilnya adalah, kata mereka para ulama, wa yadullu lidzalika hadits Abi Hurairah. Dalilnya adalah di antaranya sabda Nabi alaihi wassalam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil mizan khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, ada 2 kalimat. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Bagi orang yang menyebutnya, mengucapkannya, sangat dicintai oleh Allah kalimat ini. 2 kalimat. Sangat ringan diucapkan di lisan, di lidah. Tapi ketika 2 kalimat ditimbang, sangat berat timbangannya di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadits ini sahih, muttafaqun
alaihi riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Subhanallah, segala maha suci Allah, al-azim, yang maha agung. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Diamalkan, diamalkan. Ya. Dua kalimat yang sangat berat timbangannya di hari kiamat. Disunahkan mengamalkan banyak-banyak kalimat. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalannya. Kalimat ini ditimbang. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wa fi sahih Al-Bukhari an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an ini datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kepada ahlinya, orang yang membacanya, kepada keluarganya. Jadilah kalian keluarga Al-Qur'an. Yang namanya keluarga, kita senang dengan keluarga kita. Kita kasih makan minum, kita berusaha menghidupi, membesarkan dia. Senang berkumpul sama keluarga. Maka jadikan Al-Quran sebagai keluarga Anda, keluarga kita. Senang berkumpul dengan Al-Quran, senang dibacakan Al-Quran, nikmat dibaca. Itu orang keluarga Al-Quran. Ya, ahlul Quran wa khassatu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya. Iqra'uz Zahrawain, Nabi alaihi wasallam mengatakan, bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Apa itu? Dua surah yang sangat mulia, Al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Bacalah Al-Baqarah, bacalah Ali Imran. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang paling mulia, ayat kursi. Ada dua kalimat, ada dua ayat. Yang pertama ayat yang paling mulia, ayat kursi. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ada dua ayat yang ketika turun ayat ini dibuka pintu langit oleh Allah. Tidak pernah dibuka sebelum dan setelahnya. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin bab tentang fadlu ba'di as-suwar, keutamaan beberapa surah dan ayat. Apa itu? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat pertama, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nabi sebutkan dua ayat ini turun diiringi oleh ribuan malaikat. Dibuka pintu langit, tidak pernah dibuka sebelum dan setelah. Mengiringi dua ayat ini, siapa yang membacanya akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah diamalkan. Ya, hadis-hadis yang sahih tentang ayat-ayat yang mulia ini diamalkan. Ayat kursi setiap pada salat jangan lupa. Nabi sebutkan man qara'a ayatal kursi dubura kulli salat lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi setiap ba'da salat, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali dia mati. Artinya kalau mati masuk surga. Ayat kursi. Baca pada sholat. Enggak bisa karena ada urusan langsung baca zikir sambil jalan enggak apa-apa. Jadi jangan karena enggak ada suara zikir, enggak zikir semuanya. Habis salam langsung cari sendalnya pulang. Zikir. Kita nggak kuat mengamalkan ibadah-ibadah, Pak. Puasa Daud nggak kuat, puasa Kamis nggak kuat.
zikir banyak sedekah nggak kuat juga, kemudian mau berperang juga nggak kuat, ya. Kemudian mau apa lagi? Mau haji nggak ada fulus, mau umrah nggak ada fulus, ya. Mau nikah lebih dari satu kan pahala juga, nggak mampu, kan begitu. Mau apa lagi? Nggak ada bisa amal, apa ya kira-kira mau dibawa pulang ke akhirat nanti? Nggak ada rasanya, kopernya masih kosong Pak, mau bawa ke akhirat, bekalnya apa? Datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Muslim kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali, aku nggak bisa mengamalkan. Tua sudah, tua. Ajarkan aku ya Rasulullah, satu amalan kecil aja yang pahalanya bisa menandingi orang-orang yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Aku ajarkan kepadamu, hendaklah lisanmu senantiasa basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaahullah. Ya, kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, surah Al-Fatihah. Surah yang paling mulia dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia ayat Kursi. Nah, kemudian Nabi sebutkan bacalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Mereka akan datang, Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan, seperti ghamam, seperti awan nanti. Datang di hari kiamat mereka seperti awan. Au ka'annahuma farqani min tayr as-sawab tahajjani an ashabihima, atau mereka seperti burung yang besar yang menaungi dari matahari yang panas. Kemudian Nabi katakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Bacalah Al-Baqarah. Siapa yang mengambil Al-Baqarah, berkah dia. Dia baca, berkah tubuhnya. Dia baca, berkah hatinya. Setan akan keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, dari hatinya. Fa innaha barakah, keberkahan dalam Al-Baqarah. Dibaca di rumah, berkah rumahnya. Dibaca di sekolah, berkah sekolah. Dibaca di mana saja, berkah. Fa inna akhdaha barakah. Mengambilnya, menghafalkannya, membacanya, keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan Al-Baqarah, kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Al-Baqarah tidak mampu dikalahkan oleh berbagai macam sihir, berbagai macam ilmu, ajian, tidak mampu mengalahkan surah Al-Baqarah. Jamaahullah subhanallah. Kita ada orang bertapa 10 tahun di pinggir jembatan. Nyari apa? Nyari kebal. Dia kebal hanya sesamanya, Pak. Dia kebal hanya sesamanya, benar. Coba orang lain hantam dia, udah patah lehernya. Tapi kalau sesamanya, kebal dia. Ini tempat seperti itu, ya. Hanya sesamanya dikebal. Nah, orang mencari ilmu, mencari ajian, mencari macam-macam, dan itu semuanya minta tolong kepada syaitan, kepada jin, dicampur-campur mantra. As, is, us, mantra. Apa artinya as? Asnya raja jin. Istilahnya apa? Istri raja jin. Usahanya anak raja jin. Minta tolong sama raja jin di balik papan. Ya kebal ya. Rajanya bilang, ibaratnya mungkin kapoldanya rejin. Itu dijaga itu. Kasih kembang dia siapa? Makan. Tidak. Baca Al-Baqarah, jamaahullah. Baca Al-Baqarah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini artinya dengan dalil ini bahwa yang dihisab, yang ditimbang adalah amal kita menurut sebagian pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang kedua, yaitu adalah yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suhuful a'mal, lembaran catatan. Pertama tadi yang ditimbang adalah apa? Amalannya, langsung amalnya. Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah catatan. Catatan. Dia membaca Al-Baqarah, membaca Al-Quran, dicatat oleh malaikat.
Dia puasa dicatat, dia sholat dicatat, dia haji dicatat, dia sedekah dicatat. Nanti di hari kiamat yang ditimbang adalah catatannya. Ini pendapat yang kedua. Dalilnya mana? Wa yadullu lidzalika ma rawa al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala. Di antaranya adalah dalil dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Bahwa nanti di hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada satu dari makhlukku akan dipanggil di hari kiamat. Fa yunsharu lahu 99 sijillan. Kemudian diberikan dia 99 lembaran. Ada di antara manusia nanti di hari kiamat didatangkan oleh Allah, dikasih dia 99 lembaran. Kullu sijillin maddal basar. Satu lembaran catatannya sejauh mata memandang, besar, lebarnya 99. Satu lembaran sejauh mata memandang. Kemudian thumma yaqul atunkiru hadha. Wahai hambaku, coba lihat catatan amalmu semua di sini. Coba lihat, semua dilihat. Apakah kamu mengingkari? Ada enggak yang di situ yang kau tidak pernah kerjakan kemudian tercatat? Ada enggak di situ di catatanmu kamu tidak pernah lakukan tapi kau tercatat? Dilihat, enggak ada ya Allah. Semuanya benar. Dia mengatakan, "Al-zalamaka katabatil hafizun." Apa engkau dizalimi oleh malaikat pencatat? Qala la ya Rabb. Dia mengatakan, tidak ya Allah. Afala ta'udhrun al-hasanah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu ada kebaikan lagi? Ini tadi catatan apa? Keburukan, 99 catatan keburukan. Dia mengatakan, fabuhitar rajul fayaqul la ya Rabb. Ya Allah, aku tidak punya kebaikan ya Allah. Fayaqul bala inna laka indana hasanah. Allah mengatakan, iya hambaku, kamu ada satu catatan kebaikan. Kamu ada satu lembar kebaikan bitaqah. Namanya bitaqah itu kartu kecil. Kartu kecil. Ya, kalau orang Arab itu kartunya kecil, kalau kita kartunya besar, Pak. Kartu undangan pernikahan. Kecil atau besar? Besar, Pak. Iya enggak? Ini satu buku. Kartu undangan besar, kayak map. Gitu dilipat. Kalau orang Arab bitaqah kecil. Kartu keluarga besar atau kecil? Besar, Pak. Kartu keluarga. Ini bahasanya bitaqah Arab kecil, bitaqah kecil. Diberikan dia hamba ini bitaqah kecil kartu. Kemudian tertulis di satu bitaqah kecil itu, kartu itu, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tertulis di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kecil saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Yang dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati. Fabiha nahya wa biha namut. Dengan kalimat itu kita hidup dan kalimat itu kita mati. Dengan sebab kalimat la ilaha illallah, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang muslim, ada yang kafir. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Yang mengucapkan la ilaha surga tempatnya, yang tidak mengucapkan neraka tempatnya. Dengan sebab kalimat itu Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, supaya hamba memurnikan kalimat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita membela kalimat itu. Kita cinta dengan kalimat itu. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dimanapun tempatnya, siapapun yang mengucapkannya kita percaya, kita cintai. Dimanapun tempat tertulis kita cintai kalimat la ilaha illallah. Agar kita tidak menghinakannya dan kita benci kepada orang-orang yang menghinakannya. Kita murka. Harus ada kebencian, harus ada ghirah, semangat. Ketika kalimat tersebut la ilaha illallah dihinakan. Dan kita lihat di media ada yang menghinakan kalimat tersebut. Walaupun mungkin niatnya
yaitu supaya bukan niatnya itu, mungkin niatnya mau ormas tertentu, tapi itu ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seandainya ada di daging babi, hewan atau anjing, di situ ada lembaran la ilaha illallah, bangkai anjing itu kita buang, la ilaha kita ambil. Bukan dibuang semuanya. Di situ ada kalimat kehidupan kita, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita benci kepada orang-orang yang menghinakan la ilaha illallah. Terlebih seandainya mereka muslim, ya, ada ghirah di hati kita. Kita cinta dengan kalimat tersebut. Nabi alaihissalam sebutkan bahwa diberikan dia bitaqah, kartu kecil, sebelah kanannya la ilaha illallah. Kemudian 99 lembaran sejauh mata memandang, isinya dosa, isinya maksiat, isinya dosa. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, gimana ini? Hamba ini mengatakan, ya Allah, apa ini kartu kecil dengan lembaran 99? Ditimbang oleh Allah kartu ini kecil, ditimbang oleh Allah 99. Qashad bihinna la ilaha illallah. Berat la ilaha illallah. Itu artinya apa? Ternyata pahala yang paling besar Pak, tauhid. Sia-sia kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tauhidnya rusak, akidahnya salah, berbuat syirik kepada Allah. Dan sungguh amalan yang kecil diberikan pahala yang besar oleh Allah dengan tauhid yang benar. Nah, ini dia faedah yang bisa kita ambil pada malam ini. Baru sampai 2 ya, yaitu yang pertama tadi pendapat para ulama, yang ditimbang adalah amalnya langsung, sholatnya, puasanya, baca Quran. Kemudian yang kedua, yang ditimbang adalah lembaran catatan malaikat. Catatan malaikat yang ditimbang. Dalilnya tadi, hadis yang tadi sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, ya, orang tua kita, keluarga kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan ahli jannah insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.